warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Selamat siang dan salam sejahtera. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak on kamera. Selamat datang saya ucapkan kepada Ibu Pipit Indrawati selaku Education Community Manager Canva Indonesia serta peserta TOT JSDI pada hari ketiga kegiatan kita ini. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmatnya berupa rezeki kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di ruang virtual ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun materi kita hari ini yaitu pengenalan kanvas Canva dan feedback tugas belajar mandiri, presentasi perkenalan diri, dan jadwal pelajaran. Kepada Ibu Pipit kami persilahkan. Terima kasih Ibu Trisani Tahir. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Alhamdulillah. Baik. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak dan Ibu sekalian. Saya juga sama nih, izin tidak menyalakan kamera ya. Dari tadi pagi hujan, jadi mengantisipasi koneksi internet nih, supaya saya bisa share screen dengan lancar, karena kita memang fokus pada kegiatan sore hari ini adalah kanvas Canva, pengenalan kanvas Canva, tapi di awal saya pun ingin merecap lagi tentang halaman-halaman atau beranda-beranda yang ada di Canva di sini. Nah, ini webinar ini direkam, jadi Bapak dan Ibu nanti bisa menonton ulang, ataupun kalau sekarang mau sambil melihat halaman Bapak dan Ibu sekalian, ikutan berkarya sambil mencatat, itu boleh sekali, gitu ya. Nah, saya izin mulai. Jadi ini tampilan di beranda Canva saya. Nah, kemarin memang sempat ada pertanyaan nih, kok saya ketika gabung langsung masuk ke tim. Nah, mungkin saya ingin klarifikasi ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat di rundown kita urutannya adalah 1, buat akun Canva dulu. 2, baru gabung kelas. Nah, apa yang terjadi kemarin kalau nggak salah ada kasus Bunita ya, mungkin ya, yang nggak bisa bikin tim gitu ya, nggak punya tim, tahu-tahu udah munculnya di Canva JSDI ini gitu, nggak punya tim pribadi. Nah, kalau saya tim pribadi kan yang ini ya, kelas bahasa Inggris, ini tim punya saya sendiri gitu kan. Nah, harusnya tuh bisa punya tim sendiri gitu. Nah, kenapa? Apa yang terjadi? Kok bisa-bisanya akun saya nempel punya akun lain. Nah, karena ketika membuat akun langsung double. Jadi ketika yang harusnya daftar sebagai kesatuan akun Canva sendiri, yang ada adalah dia daftar langsung nebeng ke tim lain. Oleh karena itu jadinya dianggapnya adalah sebagai pelajar, bukan sebagai akun, tapi dia dianggapnya langsung sebagai pelajar di kelas tersebut. Oleh karena itu kehilangan jadinya kesempatan untuk punya bisa buat tim sendiri. Nah, salah satu solusinya adalah misalkan sekarang nebeng gitu ya di tim lain. Nah, salah satu solusinya adalah minta dikeluarkan dari tim tersebut gitu. Dan ini kalau saya buka gitu ya di Canva NJSDI, di sini sudah berisi dari 155 nih anggota, sepertinya masih ada double email gitu ya. Nah, yang bisa mengeluarkan anggota di sini hanya pemilik atau guru. Jadi misalkan ini saya pilih yang paling atas ya, Pak Muhammad Amirullah gitu. Saya mau keluarkan, nah saya tinggal klik di sini, pilih anggota, langsung klik hapus pengguna. Ya, dan sebagai pelajar ataupun sebagai guru tidak bisa cabut sendiri, harus dikeluarkan oleh pemilik atau guru di kelas tersebut gitu. Nah, jadi ini juga banyak nih pertanyaan yang serupa gitu ya di grup Facebook kita. Kok saya nggak punya tim, saya kok hilang timnya dan sebagainya gitu kan. Makanya disarankan, bukan disarankan ya, wajib punya akun Canva sendiri ya. Kayaknya kemarin juga ada, saya lupa ibu siapa gitu ya, udah berhasil bikin tim tapi
belum pendidikan ya, berarti itu bukan akun Canva untuk pendidikan. Kalau di sini masih muncul Canva Pro, tawaran Canva Pro, di sini juga masih muncul tulisan gratis, berarti itu belum Canva untuk pendidikan. Nah, yang pertama-tama kita analisa dulu, emang kalau Canva untuk pendidikan itu bentuk akunnya gimana? Kan sama ya, bentuk akunnya sama. Aksesnya juga sama gitu. Yang membedakan di mana? Di sini nih, ya. Nama kelas, di bawah nama kelas tulisannya harus pendidikan. Kalau tulisannya pendidikan berarti itu sudah Canva untuk pendidikan. Sudah melakukan verifikasi ataupun upgrade ke Canva untuk pendidikan. Kalau tulisannya di sini masih gratis, berarti itu masih Canva gratis. Itu tanda pertama gitu ya. Nah, tanda kedua adalah di sini nih. Di halaman ini yang Anda mungkin ingin mencoba. Format-format yang disarankan oleh Canva di sini langsung presentasi pendidikan, video pendidikan, infografis, semuanya berbau pendidikan. Berarti akun ini ya, akun ini, tim ini sudah Canva untuk pendidikan. Nah, kalau kita lihat lagi ke bawah, ini ada tulisan kelas ya. Tulisannya kelas, tulisannya bukan tim. Tulisannya kelas berarti ini sudah kelasnya sudah Canva untuk pendidikan. Terus ke bawah lagi ada tulisan pekerjaan kelas. Berarti ini juga sudah Canva untuk pendidikan. Nah, sekarang kalau kita lihat orang-orang yang ada di sini 155, apakah mereka ya semua anggota yang ada di sini ya 154 ya berarti ya karena dengan saya gitu. 154 anggota di sini, apakah mereka semua punya akses ke Canva untuk pendidikan? Benar, punya akses ya, karena dimasukkannya bergabung di kelas Canva yang sudah Canva untuk pendidikan sebagai pelajar. Tapi apakah masing-masing email ini ya, masing-masing email anggota ini apakah mereka individu Canva untuk pendidikan? Belum tentu. Jadi masing-masing dari nama ini atau email ini ya, akun Canva email ini harus upgrade ke Canva untuk pendidikan gitu ya. Jadi silakan lakukan upgrade karena nanti ketika kelas ini dihilangkan gitu ya, kelas ini dibubarkan, ya sudah Bapak dan Ibu nggak punya akses ke Canva untuk pendidikan lagi kalau belum melakukan verifikasi atau upgrade ke Canva untuk pendidikan. Upgrade-nya lewat mana? Kalau sudah buka halaman ini ya di beranda bisa klik pengaturan akun ya. Lalu seperti biasa ke penagihan dan tim, lalu klik Canva untuk pendidikan ya. Tapi ini kan berarti saya di halaman Canva dan JSDI gitu ya, karena ini sudah Canva untuk pendidikan, jadi tampilannya berbeda nih kalau Bapak dan Ibu belum Canva untuk pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu bisa menggunakan link dari JSDI yang kemarin ya, yang kalau dibuka ujungnya di sini. Yang kalau dibuka ujungnya adalah di halaman ini. Nah, karena ya saya sudah punya akun Canva untuk pendidikan, saya sudah punya akun Canva. Sekarang saya mau upgrade, mau naik kelas ke Canva yang untuk pendidikan. Klik yang daftar sekarang ya. Tapi ketika klik yang daftar sekarang, Bapak dan Ibu harus klik yang masuk, bukan yang sign up ya. Ini nggak bisa saya klik karena saya sudah login nih di sini gitu ya. Sebentar, saya mungkin bisa bikin satu browser lagi. Apakah berhasil kalau di yang browser ini? Ya, jadi coba kita klik daftar sekarang, dia akan, nggak bisa, saya harus logout dulu ya. Jadi seperti di slide yang kemarin ya Bapak Ibu ya, ketika klik yang Canva untuk pendidikan, jangan klik sign up, klik daftar, login ya, karena sudah punya akun Canva ya. Kembali lagi ke yang ini.
Oke, nah kita kembali ke beranda ya. Jadi itu pengenalan nih untuk mengidentifikasi akun saya sudah Canva untuk pendidikan atau belum ya. Ini saya punya akun Canva JSDI ya dan tim-tim kelas-kelas yang lain, tapi akun pribadi saya yang sudah Canva pendidikan itu yang ini, yang kelas bahasa Inggris. Nah, AC-nya juga sama ya. Bisa kelas, pekerjaan kelas, beranda dan sebagainya gitu ya. Nah, kita kembali ke beranda yang Canva dan JSDI ya. Nah, di bagian sini ini beranda ya, beranda artinya halaman rumah gitu. Nah, di sini kita bisa melihat desain terakhir, semua desain Anda, yang desain-desain yang saya buat gitu nanti akan tersimpan di sini. Desain terakhir, desain yang terakhir kali dibuka nanti akan muncul di sini, baik itu desain punya orang lain ataupun punya kita sendiri. Desain yang dibagikan, nah ini desain yang Bapak dan Ibu kirimkan ke saya itu akan muncul di bagian dibagikan dengan Anda. Semua folder, nah ini mungkin ini informasi yang jarang dibahas ya, ketika webinar pun saya belum pernah membahas nih tentang folder. Silakan bisa dimaksimalkan folder ini, gunakan di pembagian folder nanti di akun Canva untuk pendidikan Bapak dan Ibu sendiri gitu. Jadi misalkan sudah bikin desain, kita bisa buat folder baru, misalkan ini kita mau tulis matematika, ya contohnya. Terus mau dibagikan dengan tim, tinggal masukkan aja namanya, gitu ya. Saya ini karena di tim kita udah ada banyak, misalkan saya mau berbagi dengan Muhammad, ada Pak Ansar nggak nih di sini? Budian dan lain sebagainya, jadi tinggal dibagikan aja. Nah, atau kalau ini ya tanda ini Canva dan JSDI, tanda mata ini, nah tidak dibagi artinya semua yang ada di dalam kelas tidak mendapatkan akses di folder. Saya hanya berbagi ke orang-orang pilihan. Tapi kalau saya pilih bisa edit, berarti semua siswa di dalam kelas ini, Canva dan JSDI, bisa ngedit, bisa hapus, dan lain sebagainya. Gitu ya. Bisa, kalau ini berarti cuma bisa lihat, dapat mengedit dan membagikan ke orang lain gitu ya. Jadi bisa diatur siapa saja yang punya akses ke folder ini. Tinggal klik buat folder, maka sudah ada nih folder matematika. Jadi kalau misalkan mau buat desain, tinggal klik buat desain, desainnya akan otomatis tersimpan di folder ini. Nah, kembali lagi di sini, ini kan ada dibintangi. Nah, di bintang ini misalkan ada desain favorit Bapak dan Ibu, bisa dibintangi gitu ya. Nah, kebetulan saya belum membintangi desain ataupun elemen ataupun desain ataupun elemen ataupun file-file lain gitu. Jadi dia belum muncul di sini. Kalaupun mau delete ya tinggal di-delete ya, tinggal dihapus. Gitu. Unggahan semua yang Bapak Ibu unggah dokumen akan muncul di sini. Jadi tersimpan. Nah, satu informasi penting, unggahan jangan dihapus kalau file tersebut masih dipakai di dokumen Bapak dan Ibu yang online. Jadi misalkan sekarang Bapak dan Ibu mengunggah logo gitu ya. Terus logo tersebut dipakai di RPP. Nah, RPP-nya dibagikannya online, tidak di-download. Tapi terus kok foldernya berantakan gitu misalkan, kok di bagian sini berantakan ya, ya udah logonya saya hapus. Nah, nanti logo tersebut akan hilang di file RPP Bapak dan Ibu gitu. Jadi di bagian unggahan ini baiknya rapikan ya, jadi folder, bisa dibagikan jadi folder gitu ya, folder logo, folder foto misalkan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi untuk unggahan-unggahan yang masih digunakan di file-file online jangan dihapus ya. Oke. Ini ya tempat sampah, semua yang semua yang desain yang pernah kita buat ini ada di sini, bisa dihapus secara permanen gitu. Nah, ini adalah ruang kelas ya. Di sini kita bisa ganti. Yang bisa ganti hanya pemilik kelas, guru dan pelajar nggak bisa gonta-ganti nih. Kalau misalkan sekarang, Canva dan JSD udah kelar pelatihannya misalkan, terus saya ganti nih bahasa Indonesia. Nah, itu bisa sekali, tapi terus bikin bingung peserta yang sudah ada di dalam ya. Nah, kadang ini terjadi gitu karena statusnya cuma pelajar, bukan pemilik gitu ya. Makanya kenapa masing-masing
Bapak dan Ibu sekalian harus verifikasi dan upgrade Canva untuk pendidikan. Ini posternya juga bisa diganti, kita bisa bannernya bisa diganti, kita bisa menggunakan banner Canva mirip di banner Google Classroom gitu ya. Nah, ya bisa buat sendiri bannernya. Untuk sekarang saya belum mau ganti. Contoh lah ya. Kita ciri khas JSDI apa nih? Mungkin warna-warni kali ya. Ada logonya biasanya, Bu Fit. Iya, saya nggak punya akses ke logo nih. Mungkin teamwork kali ya. Atau ya, contoh. Oke, perbarui. Oke. Nah, nanti akan otomatis terupdate di sini ya, gitu. Oke, di sini kalau kita scroll ke bawah gitu ya, ada desain, berarti ini desain dari tim anggota-anggota yang ada di grup ya, yang sudah yang dibagikan gitu. Folder kita berarti ini masing-masing anggota bisa menambahkan folder. Ini saya lihat ada folder logo, ada folder ya, ada folder tugas dan lain sebagainya. Template, ya ini berarti template yang saya buat, terus saya bagikan ke tim. Nah, nanti masing-masing ketika klik template, maka akan langsung dapat duplikatnya. Aplikasi ini tambahannya biasanya di sini untuk integrasi dengan Google Classroom ataupun dengan LMS yang lain. Orang, nah di sini ya bisa menambahkan orang. Menggunakan tautan, ini yang menggunakan kode ya, yang kemarin per 4 jam harus diganti. Menggunakan tautan, import Google Classroom. Nah, memasukkan alamat email hanya bisa per 10 alamat email saja. Jadi kalau udah 10 nih, maka udah mentok gitu ya. Jadi baiknya memang gunakan kode atau import Google Classroom gitu ya. Nanti kalau ternyata gunakan kode ada yang berkendala, berarti kemungkinan kodenya sudah kadaluarsa. Gitu ya. Terus bikin grup. Nah, misalkan di sini saya mau, ini ada grup M3M, misalkan saya mau bikin grup guru matematika. Saya tinggal tambahkan email gitu ya. Tadi ada Pak Muhammad, ada misalkan dari A gitu ya, Pak Rahman gitu. Jadi saya tinggal tambahkan nih siapa aja nih guru matematikanya, klik buat grup, maka nanti akan langsung otomatis ada buat grup. Dan dengan pembuatan grup ini kita bisa menentukan ini tugas atau desain ini mau dikirim ke siapa aja di grup. Nah, terus Bapak dan Ibu yang sudah mengirimkan tugas, karena saya guru ya, munculnya di mana? Munculnya di pekerjaan kelas. Nah, berbeda ya, kemarin di weekend ya kalau nggak salah di grup, ada yang kirim salah alamat. Kalau di-share, maka munculnya di sini, dibagikan dengan Anda. Ya, kalau di-share langsung dengan memasukkan email gitu ya, itu munculnya di sini. Tapi kalau dikirim ke guru akan muncul di sini. Jadi sebagai guru, saya bisa tahu dengan di filter ini nih. Tugas-tugas mana, desain-desain mana yang sudah saya setujui, yang sudah saya yang belum saya tinjau, semuanya akan muncul di sini gitu. Jadi memudahkan guru untuk melihat mana tugas yang sudah dinilai, mana yang belum. Itulah kenapa kemarin wajib dengan sistem kirim ke guru, ya. Ini untuk pekerjaan kelasnya. Ini kit merek. Nah, di sini kalau misalkan nanti ya JSDI punya kelas sendiri atau Bapak dan Ibu punya akun untuk sekolah, masukkan logo di sini. Tadi kan saya lihat logo ada di folder ya, logo tadi kalau nggak salah ada bikin logo folder nih di sini. Nah, ini bisa digunakan nih kit merek, bisa tambahkan logo. Nah, maka nanti akan otomatis muncul di halaman desain. Nanti saya tunjukkan ya. Kalau punya warna-warna khusus gitu, bisa bikin palet warnanya di sini. Punya font, misalkan fontnya sekolah saya itu selalu Open Sans. Nah, bisa dipilih font gitu. Jadi otomatis nanti akan muncul ketika di desain halaman ini akan muncul. Nanti saya
tunjukkan ya. Nah, sekarang ini di beranda, template fitur belajar harga ini bisa diekspor sendiri. Nah, perhatikan yang bagian sini ya. Ini kan ada banyak format pendidikan yang sudah ditawarkan. Bedanya yang sudah dipilihkan gitu ya. Bedanya apa? Kalau kita klik di sini di tengah langsung klik otomatis maka akan langsung muncul desain kosong, kanvas kosong. Tapi kalau kita mau eksplorasi telusuri template-template yang ada, klik di sini. Klik di kaca pembesar nih. Jadi memang harus jeli ya. Jangan buru-buru klik gitu ya. Nanti loh kok kosong template-nya mana gitu. Selain itu juga bisa mencari di sini ya, di kolom pencarian. Nah, muncullah pilihan-pilihan template. Oke, saya sambil baca kolom komentar. Oke. Baik, ini adalah contoh template ya. Nah, kemarin kita tugas pertama adalah pengenalan diri. Nah, saya mau ke beranda nih ya. Nanti mohon izin nih Bapak dan Ibu, saya akan pilih nih, saya akan demokan sambil milih ya. Salah satu, beberapa mungkin, enggak salah satu kayaknya, waktunya masih cukup nih. Untuk saya kasih contoh gimana kalau memberikan ulasan dan lain sebagainya. Ini kayaknya sekilas ya, udah bagus-bagus bentuk tabelnya sudah rapi. Nah, yang pertama-tama kita telusuri dulu ya, kita sama-sama mengenal Canva yang blank, yang kosong. Ya, ini adalah bentuk presentasi. Pada dasarnya semuanya sama bentuknya ya. Contoh nih, kalau kursus saya ini di bagian ubah ukuran. Sekarang misalkan bentuknya kan presentasi ya, saya mau ubah jadi bentuk konten Instagram, di mana 1080 pixel ya. Kalau saya lebih suka atau kalau desainer gitu ya, lebih suka menggunakan ukuran pixel dibanding menggunakan ukuran sentimeter gitu ya, karena ini berhubungan dengan resolusi dan lain sebagainya. Jadi untuk ukuran, misalkan Bapak dan Ibu kurang familiar pixel itu gimana, ini bisa diganti jadi sentimeter. Oh, emang tadi kalau Instagram ya 1080 pixel itu berapa sentimeter? Oh, sekian gitu. Ini bisa dibalikin lagi ke pixel. Nah, misalkan kita mau ganti konten Instagram ya. Nah, salin dan ubah ukuran artinya nanti dokumen asli akan tetap ada, tetap tersimpan. Kalau langsung ubah ukuran itu nggak bisa karena dokumen ini nanti nggak akan tersimpan. Jadi bisa salin dan ubah ukuran. Ini kayak ya betul ya. Klik, nanti akan langsung muncul kepilihnya 2 ya, ada yang 190 dan konten Instagram, kayak tadi kliknya 2 kali. Jadi akan otomatis, nah berubah ya, berubah ukuran kanvas blanknya, rekomendasi template pun akan berubah sesuai dengan ukuran dari kanvas kita, gitu ya. Jadi ini ubah ukuran nih, ya resize. Gitu. Nah, sekarang kita telusuri ya semua halaman ini. Yang pertama di sebelah sini ada template ya. Template itu tentunya kalau kita klik maka dia akan langsung otomatis nih ke sini. Dia akan langsung pindah. Contoh presentasi pendidikan, kita klik lihat semuanya. Ada banyak pilihan ya. Ada contoh kita mau lihat yang ini nih, jejer genjang dan trapesium, ada 21 pilihan halaman. Nah, ini sudah halaman-halaman individu. Kalau misalkan saya klik tambah, otomatis dia akan langsung merubah di sini. Kalau saya klik tambah lagi ya, otomatis merubah gitu kan. Klik lagi, oh berubah-berubah terus ini gimana? Berarti jangan lupa klik di bawah sini ada tulisan tambah. Oh kita mau 1, klik dulu tambah, halaman 2, klik lagi, klik tambah lagi di sini, halaman 3, klik lagi dan seterusnya. Atau kalau mau dipakai semuanya, ya tinggal klik terapkan semua 21 halaman. Maka 21 halaman akan otomatis ya, otomatis jadi di template kita. Ya. Itu bagian template. Mau ganti lagi, saya berubah pikiran. Boleh, luas permukaan dan luas permukaan dan volume bangun ruang. Ya,
ada 22 halaman gitu. Kalau kita klik, apa yang akan terjadi? Nah, otomatis akan langsung merubah dokumen asli kita, ya. Lalu itu bagian template. Nah, bagian elemen, ya. Bagian elemen ada garis dan bentuk, ya. Kita klik lihat semua. Ini ada bentuk-bentuk garis, ada bentuk-bentuk bentuk bangun datar gitu ya. Semuanya bisa di sini dan masing-masing bisa dirubah warnanya. Contoh, kita mau tambahkan bintang yang gendut gitu ya. Ini sekarang warnanya hijau, otomatis dia warna hijau otomatis ngikutin format dari template asli kita. Mau kita ganti warna, klik di sini. Ya, ada tulisan warna. Klik. Tinggal dipilih. Nah, warna yang ada di bagian atas ini adalah warna dokumen. Ya, jadi enaknya adalah dengan template di Canva, kita nggak perlu mikir, aduh ini warnanya gimana, terus tabrak warna, atau warnanya nggak nyambung, misalkan gitu ya. Ini sudah ada rekomendasinya, misalkan mau oh ya udah ngikutin aja warna dokumen, atau kalau memang pede gitu ya dengan pilihan warna, bisa di sini warna standar yang sudah disediakan, atau bisa tambah warna dari ini yang tadi saya sampaikan. Kalau di depan sudah di set ya, di beranda tadi udah di set, nanti pilihan palet warna muncul di sini nih, atau tambahkan palet lain di bawah gitu ya. Di sini nih warna dokumen bisa di otak-atik nih warnanya. Panel-panel ini bisa digerakkan, ataupun yang di sini spektrumnya juga bisa digerakkan, atau nah ini nih ya, pilih warna dari desain, tinggal klik ya. Lihat ya, tadi saya sudah klik tuh yang kayak pipet gitu kan. Terus oh emang ini warna biru apa sih? Klik. Nah, arahkan nih jadi kayak kaca pembesarnya ya. Arahkan terus klik birunya. Nah, maka bintangnya akan otomatis berwarna biru karena kita tadi klik bagian situ, terus warna biru yang ini akan muncul di sini. Oh, berarti itu tadi warna ini, gitu ya. Seperti itu. Itu yang pipet warna ini sangat mudah digunakan. Misalkan kita upload foto, terus oh ya ini baju saya warnanya apa ya, gitu kan. Saya pengen ada elemen sesuai dengan warna baju. Nah, ini bisa digunakan juga. Ini garis dan bentuk. Terus grafis, ada stiker, ada foto, ada video, ada audio bisa kita tambahkan, ada bagan, ada tabel, ada bingkai, dan kisi. Kalau bingkai bedanya dia kecil ya, jadi bisa kita atur. Tapi kalau kisi itu berarti dia akan full halaman. Jadi contoh ya, saya pakai kisi, lihat semua ini di bagian kisi saya pakai contoh bagi 3. Nah, dia akan langsung muncul, berarti semua 3 halaman, satu halaman ini dia akan langsung penuh dengan kisi, gitu ya. Hapus. Ini yang frame atau bingkai. Nah, kembali misalkan tadi ya kita mau praktek warna ya. Ini contoh ada beberapa foto. Kita mau lihat ada foto anak-anak nih ya. Foto anak-anak, kita mau lihat ini mereka pakai baju apa sih gitu ya. Nah, contoh ke bintang lagi ya. Pilih elemennya biar muncul pilihan warna. Nah, klik warna dokumen, tambahkan warna baru, klik pipet ini biar muncul terus. Nah, ini warna pink yang apa ya? Tinggal diklik. Nah, jadi otomatis elemen bintang tadi warnanya sama kayak baju warna anak kecil ini. Terus di sini juga akan muncul pilihan palet warna baru yang sesuai dengan warna baju di sini gitu ya. Itu kita bisa pakai ini ya, pipet pilih warna dari desain untuk mensinkronkan warna gitu biar nggak tabrak lari, biar semuanya mirip gitu ya. Itu bagian elemen ya, nanti tinggal diklik. Misalkan ini matematika gitu ya, klik. Semuanya akan muncul, foto, grafis, video, audio, semuanya akan muncul di sini. Nah, unggahan, semua dokumen yang kita unggah akan muncul di sini. Unggah media, bisa rekam diri sendiri, kita bisa unggah dalam bentuk gambar, bisa integrasikan dengan Google Drive ataupun Instagram, dengan Dropbox gitu ya, video, audio juga bisa direkam. Nah, jadi misalkan Bapak dan Ibu punya rekaman audio gitu ya, saya mau ngajar, atau
Bapak dan Ibu lagi nyanyi gitu ya, terus pengen diupload gitu ya, di salah satu desain itu bisa banget. Tapi selain menggunakan media recording selain Canva, Bapak dan Ibu juga bisa rekam diri. Nah, ini nanti kita akan pelajari di hari Rabu ya. Kita akan pelajari hari Rabu bagaimana cara membuat rekaman menggunakan Canva. Lalu teks, nah ilmu desain, silakan dicatat, yaitu gunakan font yang konsisten. Pilihan font harus konsisten di satu dokumen. Jangan terus di halaman satu pakai font ini pakai font Jua gitu ya. Halaman 2 ganti font, pakai Open Sans. Nah, dan lain sebagainya. Satu dokumen maksimal 3 font berbeda. Nah, kita bisa lihat nih dari template, dia sudah mengikuti peraturan desain ya. Kenapa sangat penting? Supaya enak secara visual. Tujuan kita membuat desain, tujuan kita membuat materi ajar dengan Canva secara online supaya menarik gitu ya, menarik secara visual terlebih dahulu, enak dilihat dengan mata sehingga enak juga untuk di-digest informasinya, untuk dipahami informasinya. Nah, kita bisa lihat nih, salah satu, dia pakai Jua fontnya. Set 2, yang ini masih pakai Jua, bawahnya dia pakai B Vietnam, nah ini ada tulisan lagi, oh dia masih B Vietnam juga, tapi beda font ya. Kalau kita lihat secara konsisten, keseluruhannya pun akan menggunakan font yang sama ya. Jadi jenis font maksimal 3 font dalam satu desain. Ukuran font sekarang harus konsisten juga, karena ini judul jadi dia 101 ya. Tapi ketika sudah masuk ke sini, dia mulai membedakan. Oh, ini subjudul 80, ini isi 36, kembali ke sini. Oh, ini 56, ini konsisten juga nih pasti 56. Kembali ke sini karena ini beda perintah gitu ya. Oh, berarti ini yang di slide 5 ngikutin nih di slide 2, 80. Ini juga pasti 80 gitu ya. Yang ini 28, ini 38, yang ini kalau kita lihat nih ya, slide 6, 7, 8, dan seterusnya nih sampai 13, itu modelnya sama. Supaya enak untuk dicerna, enak untuk dipahami. Fontnya ini 80. Kalau kita lihat di sini pasti juga tetap 80, konsisten. Ya, konsisten ukuran font. Nah, itu tips desain kedua tuh setelah jenis font. Tips desain berikutnya, konsisten lokasi. Khususnya kalau pembahasannya, khususnya kalau temanya atau topiknya sama. Nah, untuk konsistensi lokasi, jadi jangan miring-miring gitu ya, oh ini di sini, ini kita di sini, ini dia di sana, ini dia menceng lagi gitu ya. Nah, ini kan nggak enak nih kalau siswa membaca misalkan di present ya. Di present itu tuh nggak enak dilihat bolanya di situ. Tiba-tiba dia pindah lagi ke atas, nggak enak gitu di mata. Bandingkan dengan yang konsisten. Di sini silinder, piramida gitu ya. Jadi enak matanya tidak terdistraksi gitu ya. Nah, terus gimana caranya untuk bisa saya klik undo dulu nih ya, tinggal klik Ctrl Z, nanti dia akan otomatis kembali ke asal aslinya. Nah, gimana caranya supaya desain kita konsisten? Yang pertama, di bagian file. Saya kalau bikin desain selalu klik semuanya, tampilkan penggaris. Nah, muncul ya penggaris bagian atas, bagian samping. Klik lagi, tampilkan petunjuk. Nah, petunjuk itu apa? Nah, petunjuk itu penggaris digital gitu. Nah, kita bisa kelihatan ya, nih garis ini ungu nih ya, bisa kelihatan. Nih ya, ini contoh penggaris atas atau horizontal, di vertikal gitu. Ini bisa kita atur mode lokasinya. Terus tampilkan pembatas atau margin. Nah, ini ya yang titik-titik ini nih. Ini marginnya.
Kalau buat desain, ikuti margin. Jangan terus nempel sampai sini gitu ya, mentang-mentang ini kayak kertas gitu. Kalau kita nulis di buku kan juga ada garisnya ya, ada peraturannya. Jangan terus mepet sampai di sini gitu ya. Ini tidak mengenakan secara mata, karena kalau di print, kalau di present ataupun di print, kalau di print pasti kepotong. Kalau di present ya nempel banget nih di sini gitu ya. Kadang bahkan kalau nggak hati-hati ya nggak bisa kebaca gitu. Nah, ikuti gitu ya. Oh, marginnya di mana? Oh ya udah, berarti ini paling batas akhir di sini gitu. Nah, kalau desain ini kita kembalikan lagi ya, bentuk asal dia di sebelah mana. Nah, dia ngambilnya di sini. Nah, misalkan kita mau menambahkan informasi gitu ya. Nah, terus mau ngikut dokumen yang ini gitu. Nah, untuk konsistensi, saya lihat dulu. Untuk konsistensi yang suka saya lakukan adalah menggunakan penggaris. Jadi tadi margin, ikuti margin yang ini ya, garis-garis ini. Nah, sekarang ikuti placement placement teks dan elemen-elemen yang udah ada. Nah, lihat ke kursus saya di bawah ya. Ada 2 yang bisa kita lakukan. Klik di tengah-tengah halaman akan muncul tambahkan halaman. Klik maka halamannya kosong. Ngikutin halaman dasar, warna dasar ya. Itu klik tambah halaman. Atau bisa klik titik 3 duplikat 1. Oh, berarti dia akan ngeduplikat. Atau kalau pakai keyboard ya berarti bisa klik di halaman 5 ini, Ctrl C, Ctrl V. Nah, jadi akan menduplikat. Nah, tapi ini ceritanya kalau saya gampang ya berarti kan Ctrl C, Ctrl V. Tinggal diganti aja teksnya. Mari definisikan istilah berikut. Catatan penting. Gitu ya. Terus kita tambahkan misalkan luas permukaan adalah contoh gitu ya. Adalah apa? Misalkan volume adalah gitu ya. Nah, ini berarti kita sudah membuat dokumen yang konsisten ya, bisa kelihatan ya. Mereka stay di lokasi, mereka berada di lokasi yang sama, enak gitu di matanya nggak perlu nyari-nyari ke tempat yang lain. Nah, ataupun kalau lewat blank, terus gimana? Nah, kita bisa pakai penggaris ya. Ingat, tarik ke bawah. Nah, tunggu ya, ini penggaris yang sudah existing. Dihapus dulu, tarik ke bawah. Terus lokasi boxnya dia, lokasi box mari definisikan, kita kasih penggaris. Kita kasih penggaris juga. Kita kasih penggaris juga. Ya, jadi kita tahu, oh, box teksnya tuh di sini. Ya, tapi itu kalau pakai penggaris. Atau bisa aja diklik Ctrl C, Ctrl V. Nah, dia akan muncul di lokasi yang sama. Nah, biasanya saya lebih sering menggunakan penggaris ini untuk nandain elemen ya. Kadang nandain text box, kadang nandain elemen juga. Khususnya kalau saya mau ganti elemen. Nah, elemen yang mana? Contoh yang ini ya. Elemen stabilo. Saya pengen elemen stabilo ini mau saya ganti. Biar saya tahu lokasi elemennya, biar elemennya juga konsisten, saya tandain dulu nih penggaris gitu di sini ya. Udah kan? Oh, berarti di sini nih titiknya. Nah, kita pindah ke halaman. Oh, berarti stabilo di sini nih gitu. Nah, gantinya stabilo, saya mau cari buku atau jangka deh. Nah, kita lagi matematika. Jangka, ada nggak kok malah, oke. Bahasa Inggris jangka apa nih? Ada yang tahu nggak? Kalau kita cari elemen dalam bahasa Indonesia nggak ketemu, kita bisa cari dalam bahasa Inggris ya. Nah, buku aja deh biar cepet ya. Kita pilih misalkan yang ini. Nah terus kita pengen lokasinya pun sama dengan lokasinya si siapa? Stabilo gitu ya. Nah, pasin aja gitu. Udah kan? Nah, pas. Terus misalkan oh kan mau ngambil ininya juga nih, hijau-hijau ini. Nah, tinggal jadi ini
ya tinggal diklik hijau-hijau ini garis, oh ternyata dia gede juga. Tekan shift ya di keyboard, lalu tekan ini biar kepilih semuanya, Ctrl C, kita pindah halaman, Ctrl V. Nah, terus kan ini kok dia hijau-hijaunya di atasnya buku. Klik bagian posisi di sini, posisi, pindah ke bawah. Ya betul. Oh ya, Ctrl V, posisi dia mundur atau ke belakang. Nah, kita bisa lihat dia hijau-hijaunya langsung pindah ke belakang gitu ya. Nah, yang terakhir ini karena warnanya sama, kita bisa ganti warna. Ya, terus kita bisa ganti warna misalkan oranye. Terus ini bukunya kan bawahnya hitam, nggak enak. Kayak suram gitu. Nah, ini bisa kita ganti sesuai dengan Nah, kita bisa ganti nih sesuai dengan sense atau keinginan kita, gitu ya. Jadi lokasinya kalau kita scroll, ya, nah lokasinya sama, gitu. Misalkan, stabilonya kan gede ya, bukunya mau digedein dikit aja, tapi lokasinya tetap di tempat yang sama. Nah, oke, konsisten gitu ya. Tinggal masukin text box-nya. Nah, catatan penting. Ini kita masukin di sini, misalkan. Nah, nanti ketahuan ya ketika kita mulai merevisi, melihat tugas perkenalan Bapak dan Ibu guru nih. Nah, nggak perlu panik, nggak apa-apa, kita belajar sama-sama. Ya, nah ini sudah ya catatan penting apa gitu ya. Nah, sekarang ini luas permukaan, lokasinya tetap sama seperti yang di dia gitu ya. Nah, yang ini nih, ini kan ada 2 teks. Nah, gimana? Pisahkan. Ya, tapi yang bawah jadi hilang gitu ya, karena nggak ada tulisannya. Nah, yang bawah harus, oh ya, teksnya berarti yang atas. Berarti yang bawah, oke. Pisahkan dulu ya dengan elemen dan ini. Kita bisa klik Ctrl C, Ctrl V. Nah, ya, bawah. Nah, misalkan kita pinjam aja deh kalimat yang ada di sini gitu ya. Kita pinjam kalimat yang ada di sini untuk teks atas, terus kalimat yang ini untuk teks di bawah. Oke. Nah, kan bentuknya nggak enak nih, terlalu nempel. Nah, gimana caranya? Kita klik ya, klik dua-duanya. Bisa di klik satu, lalu di keyboard klik shift, ataupun bisa di blok gitu ya. Klik posisi. Ya, kita pengen mereka sama-sama di kiri gitu kan ya, udah klik kiri. Nah, berarti dia nanti akan sama-sama di kiri. Tapi kan ini terlalu nempel gitu ya. Misalkan ini judul, subjudul, keterangan gitu kan. Kita pengen mereka agak jauhan. Nah, bisa diturunkan ke bawah. Nah, biasanya saya akan melihat nih mengacu ke penggaris ini. Ini kan ada jarak nih. Nah, saya biasanya akan drag sampai kelihatan ya. Jadi kita pakai ini nih, penggaris lagi. Oh, saya mau tulisan kalimat tuh di sini gitu ya, di sini nih ya dengan penggaris. Oh ya udah, turunin aja. Misalkan tadi dia di sana, klik aja turunin sampai. Nah, berarti dia udah sampai di lokasi yang benar. Terus misalkan mau sampai panjang gitu ya, tinggal di drag aja. Oh, batasnya mau sampai mana? Batasnya mau sampai sini. Nah, disinilah kembali lagi butuh penggaris. Ini tadi penggaris untuk elemen. Oh, elemen udah kelar, saya nggak akan bikin elemen lagi. Singkirin. Nah, ini berarti untuk catatan. Teks kita hanya sampai di sini, gitu ya. Buat catatan, biar ingat, biar semua teks di seluruh desain itu konsisten. Jadi dia nggak panjang. Panjangnya ada yang sampai sini, ada yang sampai sini doang gitu ya, misalkan khususnya kalau teks panjang. Nah, ini kan sampai bawah gitu, nggak akan bisa nih kebaca gitu ya. Nah, berarti bisa either spasinya dihilangkan, atau kan ini atasnya habis ngomongin luas permukaan,
Tapi kok terus ini adalah besaran beda nih, beda topik gitu ya. Nah, gimana? Fontnya kecilin aja. Nah, biasanya saya pilihan fontnya 21. Ataupun kita bisa membayangkan ini sama kayak kalau kita nulis di Google Docs. Google Docs itu font 12 itu masih kebaca. Ya, font 12, oh ternyata kecil banget nih. Nah, perhatikan dengan komposisi keseluruhan font yang ada di halaman ini. Oh, 12 kekecilan, 14 masih kekecilan, 21 lumayan, mungkin 25. Ini berapa? Ini 28, ini 25. Oh, make sense. Misalkan kita pengen ada spasinya gitu ya. Nah, ini yang satu volume, yang satu kubus misalkan. Duanya spasi. Nah, ini 21 gitu ya. Jadi bisa kelihatan sesuai dengan margin, kelihatan level-level kalimat. Oh, ini judul, subjudul, subjudul 2 ini kalimatnya. Gitu ya. Ya, itu tentang desain. Jadi yang paling penting pastikan yang kadang kelewat gitu ya. 3 info ini. Tampilkan penggaris petunjuk pembatas. Nah, kalau misalkan nih, ini juga bisa nih, khususnya kalau mau dicetak ya, tampilkan blit cetakan. Oh, berarti kalau kalimat ini blit cetakan kelihatan ya kecil gitu ya. Kalau misalkan ini di pojok sini ya, kalau dicetak udah kepotong otomatis gitu ya. Tapi karena kita menggunakannya secara online, jadi nggak perlu pakai cetakan. Nah, itu sekilas tentang ilmu desain yang perlu basic untuk menggunakan presentasi di Canva. Nah, sampai di sini saya mau lihat kolom komentar ada pertanyaan atau tidak. Kalau ada pertanyaan nih, saya mau lempar ke bapak-bapak nih, ya, ke bapak dan ibu. Miyoktiesi, simbol matematika, simbol kimia, nyarinya di mana? Ayo, nyarinya di mana coba simbol-simbol? Simbol itu jatuhnya apa? Nyarinya di tab elemen, betul. Cari aja di sini, mau mencari apa? Kalau nggak mau ngetik sendiri, ya, kalau ngetik sendiri berarti pakai teks. Kalau nggak mau ngetik sendiri, ya cari di bagian elemen. Contoh kita mau cari apa? Tunggu. Kita mau mencari pi, ya, pi. Gitu. Bahasa Indonesia, nah, muncul tuh simbol. Ya. Sudah muncul. Oh, kayak internet saya. Ya, itu pinnya. Gitu, tinggal cari aja simbolnya apa. Gitu ya, kalau nggak mau ngetik. Pertanyaan boleh, Bu? Silakan. Oke. Baik, Bu. Saya Ibu Risma Hyanti dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ya, Bu. Mau nanya, Bu. Kebetulan kan saya dalam proses pencetakan buku ya, Bu ya. Jadi ada beberapa gambar, elemen atau simbol-simbol yang ada di Canva ini yang saya masukkan ke dalam buku yang ingin saya terbitkan itu. Yang ingin saya tanyakan, saya kena hak cipta nggak, Bu? Copyright nggak, Bu, di situ? Bu, boleh ulangi lagi, Bu sedang cetak buku. Terus? Gini, saya kan dalam proses menulis buku ya, Bu ya, gitu. Karena biasanya juga kalau kita ngambil di Google atau di mana kan kita nyantumkan di bawahnya itu kan source-nya, sumbernya ya, Bu ya. Nah, kebetulan ini buku, modul ini kan untuk anak-anak. Jadi ada banyak sekali simbol atau elemen dari Canva itu yang saya pakai, yang saya masukkan dalam buku itu, misalkan gambar orang yang sedang belajar atau apa begitu kan, Bu ya. Nah, itu kena copyright nggak, Bu? Kalau di buku saya dicetak di penerbit gitu dan pakai ISBN. Begitu, Bu. Terima kasih. Ibu tetap harus mencantumkan ya sumbernya pakai Canva atau dibuat di Canva itu tetap harus ditulis. Yang kita tulis di sumber itu sebutkan Canva-nya saja ya, Bu ya, nggak usah kita tulis karena saya bingung mencari website resmi Canva itu yang mana, iya. Canva.com atau gimana, apa langsung Canva aja gitu. Iya, Canva.com gitu ya, ya. Dibuat buku ini dibuat di Canva gitu. Oke,
Ya. Terima kasih banyak ya Bu, Oke. itu saja. Iya. Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan nih, penulisan angka di bawah akar, angkanya bisa masuk ke bawah akar, dan sebagainya, H2O, dan lain sebagainya, silakan eksplorasi sendiri ya, cari sendiri tuh, coba-cobain sendiri nih kalau saya cari H2O ya, kalau H2O mah tinggal ketik aja ya H2O gitu kan. Kadang misalkan ada omega gitu, simbol omega, simbol apa, sigma, atau gimana gitu ya, itu mungkin bisa dicari gitu ya. Nah, bisa di-search di sini gitu ya. Nah, kembali lagi tipsnya kalau mencari elemen, misalkan sudah pakai bahasa Indonesia kok nggak nemu, bisa coba dengan bahasa Inggris gitu ya. Atau bisa juga nih cari template yang sesuai. Jadi misalkan kemarin kalau nggak salah saya sempat di grup Facebook saya sempat bagikan template Pitagoras kalau nggak salah gitu kan. Di situ udah ada nih elemen akar, elemen-elemen terkait Pitagoras. Nah, kita tinggal copy paste aja kalau misalkan susah untuk mencari. Nah, di setiap presentasi nih, khususnya presentasi Canva, ada ini, bagian ini ya, halaman terakhir. Itu pasti kadang disediakan bentuk-bentuk sumbernya gitu ya. Ini ada balok lah, kerucut tabung gitu ya. Nah, tabung ini saya klik ya, tabungnya saya klik ya. Muncullah pilihan nih warna. Misalkan warna mau kita ganti gitu ya. Kita mau ganti warna, garis tabungnya jadi merah, warna tabungnya jadi kuning. Nah, itu juga bisa. Terus mau edit gambar, kalau klik edit gambar mau dikasih jadi mockup, mau dikasih filter gitu ya, mau pangkas, nggak bisa ya kalau dipangkas gitu ya, karena udah mentok. Nah, kolom info, nih yang penting ya, klik info. Kita bisa lihat, oh emang kata kunci tabung ini apa? Oh foundational shapes, oh basic shape, oh education, oh worksheet, oh tampilkan semua kata kunci, oh silinder gitu ya, bahasa Inggrisnya silinder. Terus mau dibintangi, nah ini nanti akan muncul di folder kita yang tadi, yang bintang gitu ya. Nah, klik lagi deh gitu kan, saya pengen yang mirip-mirip kayak gini ada apa lagi? Nah, bisa klik tampilkan lebih banyak. Nah, muncul semua bentuk-bentuk bangun datar dan ada bentuk yang lain gitu ya. Atau kita tutup dulu, kita bisa lihat, oh emang ini siapa yang bikin? Oh yang bikin ini, Sparkle Stroke. Klik. Emang Sparkle Stroke bikin desain apa aja? Misalkan dia jadi, oh saya suka banget nih sama brand ini gitu ya. Nah, ini bisa kelihatan. Ataupun yang tadi ya, ini kita tutup dulu, kita juga bisa lihat, oh kata kuncinya apa sih? Kata kuncinya ada foundational shape, ada basic shapes, ada cylinder. Oh kalau saya klik cylinder, berarti dia munculnya akan sama seperti itu. Kira-kira kalau foundational shape apa aja? Oh foundational shape munculnya, nah kita bisa explore ya, disinilah asiknya punya mindset eksplorasi, eksplor aja. Oh, ada bentuk apa? Karena ada banyak sekali gitu ya. Kalau kita nggak ekspor, pasti akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan elemen yang bagus atau membuat desain yang bagus gitu ya. Terus kalau basic shape apa? Oh, basic shape. Oh, muncul nih, misalkan ya, kotak-kotak nih yang bisa dipakai. Oh, kalau klik silinder, siapa tahu ada bentuk silinder yang lain. Nah, ini grafis ya. Saya selalunya kalau mencari elemen pasti di grafis atau bisa di semua. Bisa ada bentuk foto. Ini berarti foto ya. Nah, nih. Grafis, video, audio bisa diekspor. Siapa tahu ada audio. Di grafis, kita cari ada silinder apa lagi. Nah, ada yang sudah berwarna-warni, ada yang bentuknya beda gitu ya, lebih. Ini yang enggak garisnya enggak titik-titik. Ini ada yang udah pakai rumus, tapi ini rumus di bahasa Inggris ya. Ini ya, volume sama dengan H. H itu height. Kalau kita kan T ya, tinggi gitu kan. Nah, muncullah banyak. Jadi ini bagian info. Nah, semua elemen itu bisa kita cari nih sumbernya siapa. Di sini. Terus keyword kata kuncinya apa? Oh, geometrik, klik. Oh, geometrik ada apa aja nih kalau grafis? Nah, muncul banyak gitu ya.
Oke. Dua pertanyaan lagi sebelum kita ke membuka dokumen Bapak dan Ibu untuk kita telaah bersama. Yuk, silakan. Ya, ada Ibu Sri Wahyuni. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Halo. Ya, silakan. Ya, silakan, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Selamat sore, Bu, semuanya. Yang ingin saya tanyakan di sini, Bu. Di sini kan ada font yang disediakan oleh Canva. Pertanyaan saya, apakah font itu bisa ditambahkan dari font-font yang lain yang ada di aplikasi lain, misalkan saya mau menggunakan font kartun misalnya yang saya ingin tambahkan masuk ke aplikasi Canva gitu aja, Bu. Makasih sebelumnya. Terima kasih pertanyaannya. Sepertinya pilihan font kita sudah banyak nih, Bu. Jadi coba cari dulu ya. Sepengetahuan saya kita udah mengcover semua jenis font, termasuk kalau nggak salah nih Canva pun punya font sendiri. Berarti itu cuma buat tim Canva ya. Jadi termasuk Canva pun punya tim sendiri. Nah, untuk upload font saya kurang tahu, mungkin bisa masuk ke bagian ini, ke bagian itu tadi yang bagian merek tadi, kit merek nih ya, kit merek nih, font. Nah, unggah font. Jadi tidak font tersebut bisa, tapi jatuhnya bisa unggah font, tapi jatuhnya nanti muncul di sini nih, di kit merek masing-masing. Ya, kalau logo kan sekarang ini nggak ada logo nih gitu ya. Nah, logo misalnya nanti ada logo CSDI, kita masukkan ke sini, di sini nanti dia akan muncul di sini. Termasuk dengan kit merek itu nanti akan muncul di sini. Misalkan saya klik ini ya, Jua ini, kalau saya klik, nah, nih, font merek nanti akan muncul di sini. Jadi akan muncul di sini. Jadi bisa upload, tapi uploadnya pun nanti jatuhnya jadi kit merek atau ciri khas, gitu. Jadi nggak bisa untuk jadi teks biasa, gitu ya. Jadi jatuhnya nanti dia jadi kit merek di kelas Ibu gitu ya. Misalkan sekarang saya guru nih, saya unggah font gitu ya, font apa gitu. Nah, nanti semua siswa atau semua tim akan melihat nih font yang saya unggah nih muncul di sini gitu. Ya, terima kasih, Bu. Oke, satu pertanyaan lagi. Mungkin dari Pak Irwan Sakaria. Pak Irwan lah, mohon kode Q untuk elemen yang bagus dipakai Mapel TIK. Cari sendiri, Pak. Kita nggak kan harus eksplorasi sendiri ya. Tidak ada di Swapi di sini. Kan trainer. Atau kalau nggak, gabung grup Facebook ya. Tiap minggu saya bagikan template-template dan juga elemen-elemen karena kan nggak, kalau tiap minggu postingnya banyak itu pastinya harus berbagi dengan grup guru lain ya. Jadi tiap minggu kemarin kalau nggak salah saya posting tanaman. Saya sambil buka grup Facebook ya. Kalau nggak salah kemarin saya posting elemen tanaman, ada kodenya sendiri. Gitu. Ya mungkin ada pertanyaan tentang desain. Pertanyaan tentang basic desain mungkin. Silahkan Bapak Ibu pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan. Ya, ini grup Facebook kita. Bisa mencari. Bu Pipit, saya boleh nanya? Boleh? Bisa cari. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam kenal, saya dari NTB. Ini yang saya perhatikan, ternyata punya saya itu belum ke Edu. Apakah saya harus mendaftar dulu? Ini mohon maaf, saya terlewati. Terima kasih ya, untuk ininya. Betul, Ibu harus upgrade ya, Bu. Ibu harus upgrade di sini. Ya, tanpa pendidikan. Itu berarti saya tadi terlewati, Bu Pipit. Mohon diulangi lagi, terima kasih. Iya, Ibu harus
verifikasi ya di sini ya. Panduannya kayaknya sudah ada tuh di pra-TOT ya. Silakan verifikasi di sini, klik daftar sekarang. Nanti kalau ada muncul pilihan, panduannya udah ada nih di TOT. Udah ada slide ya. Saya baru ingat nih, saya juga udah bagikan slide. Coba dipelajari lagi di panduan ya. Berarti saya cek nanti di template. Terima kasih Bu Pipit. Betul. Oke, saatnya mungkin jangan deg-degan Bapak dan Ibu, saya mau buka dokumen tugas Bapak dan Ibu sekalian. Ini saya nggak hafal nama-nama Bapak dan Ibu, jadi ya saya klik pekerjaan kelas. Ya, saya mau cari yang pengenalan diri dulu nih. Ya, nah feedback dari saya, ya yang pertama. Ubah judul, ya dirubah nih judul dokumennya. Ini masih judul dokumen template-nya Canva nih, Navy Purple and Yellow Illustrated Galaxy. Nah, yang sudah diganti jadwal, contoh nih jadwal pelajaran Irwan Sakaria, jadwal BK selama daring, Identity ini juga udah diganti, jadwal pelajaran kelas 8, schedule. Nah, ini semuanya udah diganti nih judulnya. Yang belum diganti judul, ganti judul. Jangan lupa ya. Saya mau cari yang pengenalan diri dulu ya. Ini semuanya sudah mengirimkan tugas bikin jadwal. Jadi sekarang kita akan telaah yang tunggu nih, ada Pak Ahmad Syafi'i. Halo, video perkenalan. Oke, random ya. Ini deh, hi, I am Miss Nita. Nah, saya klik ya. Nah, karena saya mau menilai, saya klik beri ulasan. Nah, ada nggak nih Miss Nita di sini? Ya, ada Bu Pipit. Oke, Bu Nita, terima kasih sudah mengumpulkan tugas. Nah, oke. Ya. Nah, Bu Nita sudah mengintegrasi, menambahkan audio ya. Kita tunggu sampai loading dulu. Baru saya present ya. Pakai yang ini aja presentnya. Oke, ini sudah bagus nih Bu Nita, tepuk tangan. Ini sudah keren sekali desainnya, sudah rapi. Terima kasih Bu Pipit. Nah, mungkin, tadi ada yang detail nih, audio. Tadi ketika kita di slide 4 atau slide 5, audionya muter lagi, muter balik ulang. Nah, gimana cara men-setting audio biar full? Nah, kita bisa lihat ya di sini ya, audionya cuma di sini, padahal slide kita ada 6 gitu ya. Nah, kita coba benarkan. Nah, satu ya, saya per halaman kita bisa atur dia muncul per berapa detik. Nah, ini halaman 1 muncul 7 detik, halaman 2 7 detik, halaman 3 5 detik, halaman 4 5 detik, 5 detik, nah 5 detik gitu ya. Saya kurang tahu Bu Nita memutuskannya gimana, kenapa slide 1 dan slide 2 7, slide 3 4 5-nya 6. Biasanya kalau di Instagram itu kalau kita mau download video itu 30 detik ya kalau nggak salah, atau maksimal 1 menit gitu. Karena kalimatnya cuma sedikit gitu ya. Nah, kita bisa ganti mereka jadi 5 detik, terapkan ke semua halaman. Klik. Ya. Semuanya harusnya bisa jadi 5 halaman ya. Betul. Udah, nah kita coba setting. Tunggu, ini saya khawatir saya nggak bisa melakukan perubahan karena saya jadi guru. Tunggu ya, tunggu. Karena ini video nih harusnya di sini ya, di bagian sini nih ada tulisan menitnya.
Sebentar ya, saya pindah. Oke, saya pindah pakai akun Canva yang lain. Saya mau coba, saya mau praktekkan kalau berbagi edit ya. Jadi misal di sini ya, bagikan. Saya mau bagikan ke akun saya sebagai bisa edit. Oke. Atau kita bisa dengan sistem bagikan, atau bisa dengan sistem ini nih ya, link ya, bagikan tautan, edit salin tautan, harusnya yang email Canva 1 saya, bentar ya. Oke, saya pindah. Oke. This. Oke, udah kelihatan ya? Nah, oke. Kelihatan kah? Kelihatan Ibu. Berbeda ya? Oke, nah ini berarti nih ya, pojok kanan semoga kelihatan, itu ada P dan PI. Nah, ya kelihatan ya, ada P dan PI. P ini berarti tadi saya sebagai guru, PI ini berarti akun Canva saya yang satunya, gitu. Nah, sedikit berbeda ya, sedikit berbeda tampilannya. Kalau di sini cuma kelihatan plus dan present, pindah lagi ke akun yang ini. Nah, kalau di yang sini ya, ada tulisan bagikan, ada statistik, dan ada download dan ulasan. Karena di sini saya tampilan sebagai guru. Oke, nah sekarang kita mau benerin audio. Oke. Nah, di sini ya, total ini berarti berapa detik nih? 5 kali berapa? 5 kali 6, 30 detik ya harusnya ya. Nah, ini harusnya bisa nih 30 detik. Jadi dia nggak akan muter. Nah, sebentar. Kalau saya nyetel audio, saya biasanya ngambilnya dari akhir. Jadi ketika di slide terakhir, biar nada dia turun. Jadi ini bisa kita drag, ya, mau di atau di akhir. Oke, ya, kelihatan ya bedanya sekarang kalau kita present. Nih. Nah, kelihatan ya bedanya ya? Paham ya bedanya ya? Halo? Ya, paham Ibu. Paham ya, nadanya Ya, Bu, udah ya. turun. Betul. Nah, kalau kita download sebagai video, nanti dia akan lebih enak musiknya. Jadi silakan Bu Nita kalau mau dicoba download ya, unduh gitu ya. Jangan sebagai PDF tapi sebagai MP4. Nah, itu nanti enak nih, lebih enak musiknya gitu. Jadi itu aja satu feedback dari saya. Tunggu kita kembali ke guru. Nah, ini Terima kasih Bu Pipit. refresh dulu nih, harusnya perubahannya udah reflected di dokumen asli. Nah, Ibu Nita, saya left dulu nih di dokumen yang asli. Oke, double check lagi ya, audionya harusnya udah di akhir. Ya, betul. Oke, nah ini bisa di-download ya. Nah, saya sebagai guru, ulasan. Bagus. Oke. Oke, saya klik kembalikan ya. Atau kembalikan. Kembalikan berarti harus submit ulang. Kita desain disetujui ya, desain disetujui, udah dapat notifikasi. Nah, sebagai guru juga saya bisa ngasih karena saya udah ngembaliin ya, jadi saya nggak bisa ngedit lagi
Oke, kita pindah ke berikutnya. Oke, ini harusnya saya udah menilai 1. Oke, ada sambil pertanyaan ya, ada Ibu Sasmiati. Kalau di beberapa audio, beberapa slide ada beberapa audio. Nah, itu tergantung ya, tergantung bentuk slide-nya kayak gimana. Kita bisa menggunakan yang format video. Tunggu ya, disetujui. Nah, sudah ya. Jadi saya udah nilai nih punya Ibu Nita, udah disetujui di situ. Oke, perlu ditinjau. Sekarang kita cari kalender ya, jadwal kelas. Random ya. Yang saya mau eyeball yang sudah pakai table, fitur baru Canva. Oke. Sepertinya ini udah pakai table. Di atas sudah pakai table. Oke, ini ya, brown estetik. Ibu Polima Sihoming adakah? Kalau nggak ada, kita pindah mungkin ke Bapak dan Ibu guru yang ada di sini ya. Kayak tadi udah Ibu nih. Mungkin Bapak, ada nggak nih? Sudah pakai table. Oke deh, kayak tunggu, kayak belum ada yang pakai table, nggak apa-apa. Tunggu, kita ke atas dulu deh yang tadi ya. Jadi kayaknya, oke ini Pak Rohan Abu Hanif adakah? Atau Pak Imran? Halo? Kayak nggak ada nih. Iya, Bu. Siapa nih yang ada? Pak Imran atau Pak Rohan? Pak Imran. Pak Imran, oke. Kita nilai, kita tinjau Pak Imran. Nah, ini udah pakai table, terus template-nya kebetulan pakai template yang kemarin saya pakai di grup Facebook ya. Oke. Ini so far udah bagus, saya mau cek ini dulu. Ini apakah, oke, ini bisa pindah ke belakang ya, bawa ke belakang. Jadwal mengajar. Oke. Kira-kira nih, oke, ya. Ini kan cukup pack ya, cukup padat gitu. Kalau saran saya, kita kembali lagi tampilkan margin. Nah, ini muncul di bawah, nggak apa-apa. Ini juga dia ke atas gitu ya. Nah, biar konsisten, tampilkan penggaris dan petunjuk gitu ya. Oh, batasnya mau di sini. Berarti 1 ya, satu bar itu di situ. Berarti ini juga nih sama, harus 1 bar. 1 barnya dia berarti di sini. Oke, berarti ini masih batas aman. Nah, tapi kan terjadinya terlalu mepet, ini 50, ini 32. Nah, saran saya ya, kalau saya revisi, saya mau ngecilin ini dulu. Saya mau mengecilkan. Saya mau kecilin dulu. Ini fontnya beda-beda. Let's try 30. Oke. 21. Oke, 21 lebih enak di mata. Nah, 21 kita mau yang atas gitu ya. 21 isi bawahnya. Karena di atas 21, karena kan yang atas itu yang judulnya ya, subjudul gitu. Nah, yang isi dia lebih kecil gitu. Nah, terus ini kan ada blocks nih, ada bloknya warna hitam gitu ya. Secara desain karena ini ada bloknya warna coklat, tapi yang ini bloknya warna hitam. Apakah ini ada tanda khusus? Ada maksud khusus, Pak Imran? Kan hari Jumat Bu, cuma sampai jam pelajaran keempat saja. Berarti kan kosong ya. Nah, nggak apa-apa. Gunakan warna yang sama. Oh iya. Nah, misal ya, ini kan tadi saya manual nih. Nah, sekarang saya kasih trik lagi. Undo dulu. Saya klik yang warna biru, coklat. Lihat di kursor ya atas ada tanda kayak apa nih?
buat ngechat gitu ya, salin nggak ya? Saya klik. Oh, tunggu. Oh, dia nggak bisa. Oke. Dia nggak bisa cuma di blok ke satu ya. Ya udah. Kalau kita klik salin gaya, harusnya nanti dia akan ngikutin nih sama. Tapi karena dia table, jadi dia nggak bisa ya. Oke. Ini warna yang mana? Yang ini. Oke. Kita bisa menggunakan warna yang sama. Nah, terus ini kan nggak kelihatan ya. Ya kan? Sekarang di tampilan mata agak kurang jelas gitu. Nah, ini saran saya bisa di bold semuanya. Oke, berarti ini fontnya nggak bisa di bold. Nah, kalau nggak bisa di bold, kita bisa coba dengan efek. Oke, efek di mana? Oke, efeknya nggak muncul, cuma muncul animasi. Karena dia di dalam table. Atau kalau nggak, table yang ini, kita kasih warna. Ya. Oke, let's use that. Warna itu, ya. Nah, biar yang ini juga kita kasih, kayak warna ini kita bisa biar soft aja. Oke. Let's do this. Ini biar di warna soft. Tambahkan bisa warna hijau. Menarik nih kalau ini warna hijau. Nah, oke. Ya. Tapi lebih menarik lagi kalau tulisan ini bisa bold. Ini pakai apa? Glacial. Oke. Glacial. Nah, ya. Nah, jadi biar kelihatan, biar terbaca, gitu ya. Nah, terus saya bisa melihat ini table ini tidak di center, ya, enggak di tengah. Kita bisa lihat ya marginnya. Kita klik tablenya. Oke, jangan sampai salah satu. Kita klik tablenya. Klik posisi. Kita cobain. Nah, dia akan otomatis di tengah-tengah pas. Yang ini juga kita bisa klik posisi. Pastikan dia ada di tengah halaman. Nama yang ini juga bisa di tengah. Nah, nama ini ya, ini bisa kita atur lagi. Tadi penggarisnya di situ, kita bisa atur biar dia jaraknya bisa di sini misalkan. Oke. Ya, jadi dia tidak memaksimalkan yang ini. Yang ini juga. Nah, ini mungkin ini bisa lebih kecil. Nama guru kayaknya nggak perlu sebesar itu. Oke, 25. Oke. Kita lihat lagi, matikan marginnya. Ya. Ini kayak, oke, I think ini bisa sedikit lebih ke bawah. Ikuti margin. Oke. Ya, jadinya ada 2 halaman. Lebih enak mana? Ya. Yang halaman 1 atau halaman 2? Halaman 1. Halaman 1, betul. Betul. Enggak ya, ini masukkan aja nih Pak Imran. Ya, lebih enak dilihat ya. Jadi dari jauh udah kelihatan, oh Senin apa nih? Oh Senin ini gitu ya. Fontnya juga kalau merasa, fontnya kurang pas gitu ya. Kok nggak bisa di bold sih? Ini kayaknya biar kelihatan ganti font juga gitu. Biar bisa bold. Nah, ya gitu. Gitu ya, jadi lebih enak nih. Kalau di print, ditempel di tembok, kelihatan, oh Senin, Selasa, Rabu, Kamis ngapain? Oh periode ini, jam ke ini, kemana gitu. Nah, gitu. Ya, oke. Sampai di sini, ada pertanyaan? Kita masih ada waktu beberapa belas menit lagi nih. Terus jangan lupa diganti ya. Misalnya tugas ini bisa dikasih nilai. Apa? Misalnya ada scoring. Scoring, panitia mau diskor untuk kelulusan, waduh. Maksudnya nanti untuk kami buat kelas kan biasa kalau siswa itu kan minta skor, nilai atau kriteria bagus gimana. Kayak kurang jelas nih. Mungkin saya kembalikan ke panitia kalau mau scoring. Kalau dari saya mah scoringnya gini aja, cuma komen gitu ya. Komen untuk Bapak.
Nah, gitu. Ini komen ya. Terus kan saya sudah selesai jadwal mengajar Bapak Imron. Ini judulnya jangan lupa diganti ya, Bapak dan Ibu yang lain. Saya bisa gini nih. Ya, SMA. Dari komentar ya, untuk kalau mau memberi nilai atau memberi. Sudah mengumpulkan tugas. Belajar lagi tentang font, warna, dan margin. Oke, sudah. Ini saya kasih ulasan. Bu Pipit, Ya. halo Ibu. Itu kan kebetulan Pak Imronnya bikin pakai table kan. Nah, cuman kemarin yang pas di rundown-nya kan ada tuh klik di sini kan. Nah, di situ kayaknya apa ada apa enggak ya? Rasanya nggak nampak tuh yang pakai table. Bebas kok. Betul, bebas kok untuk bikin jadwal, nggak wajib. Kebetulan aja table itu fitur baru Canva gitu. Jadi saya pengen lihat yang sudah pakai table gitu. Oh iya. Kemarin ada kami pakai di sini, akhirnya nggak pakai table. Nah, betul. Kami nggak apa-apa. Pakai template ya. Ini kami pakai template Bu, jadinya Bu ikutin yang di rundown, udah klik sini, ya udah klik sini. Kami nggak ngelihat kalau ada table gitu. Nggak apa-apa, bisa pakai Nggak template apa-apa, Bu, ya. Mohon dimaklum Bu ya. Nggak apa-apa. Satu lagi mungkin ya, kita kan sampai 14.30 ya. Tanya Bu Pipit, boleh bertanya? Iya. Ya, ini Bu Pipit terkait dengan kelas begitu ya. Nah, sekarang kan posisi kita kan semua peserta menjadi siswa begitu ya. Nah, kemudian kita kirim tugas kita itu ke guru. Pertanyaan pertama, bisakah ketika kita sudah kirim ke guru itu kita edit, maksudnya kita edit gitu ya tugas kita itu, nah dan langsung terupdate langsung ke guru begitu apa yang sudah kita edit. Itu yang pertama. Seharusnya bisa, langsung saya jawab ya. Seharusnya bisa. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau edit sekarang, selama belum saya nilai ya, selama belum saya otak-atik, seharusnya masih bisa nih. Bu, itu kita ngedit itu kirim ulang atau pas saat kita ngedit otomatis di tempat Ibu ikut berubah gitu Bu? Seharusnya ya. Coba aja ya, Bu. Cobain aja ya. Cobain aja kalau Ibu edit sekarang, apakah tetap muncul lagi tuh kirim ke gurunya. Gitu ya. Kalau kirim ke gurunya muncul, berarti jangan apa-apa kirim ulang. Iya, karena saya kemarin juga kayak gitu. Kemarin juga saya sempat ada kesalahan di FPP kalau nggak salah Bu ya. Terus saya edit Bu ya, terus muncul kirim ulang. Jadi saya kirim ulang gitu Bu. Saya takutnya nanti yang di Bu Pipit nggak keedit gitu loh. Ya nggak apa-apa kirim ulang, nggak apa-apa, nggak masalah. Makasih ya Bu Pipit. Kemudian Bu Pipit, pertanyaan yang kedua masih boleh? Ya. Di mana ya Bu kalau misalnya kita mau menilai pekerjaan siswa gitu ya? Apakah ada kolom untuk menilainya atau bagaimana ya? Ya, untuk saat ini seperti yang saya demokan sekarang ya. Jadi untuk saat ini kita nggak bisa scoring dalam hal skor 180 gitu-gitu sih. Palingan Ibu minta siswa unduh desain jadi PNG kah atau jadi video dan lain sebagainya, tergantung format Ibu, lalu minta siswa upload ke Google Classroom. Nah, disitulah nanti bisa dinilai di Google Classroom. Di pelatihan guru yang sebelumnya dengan salah satu teacher association, kita integrasikan dengan Google Classroom gitu. Jadi di sini kalau saya punya Google Classroom, saya bisa nih tugaskan langsung diintegrasi gitu. Contoh ya, tadi saya udah sempat bikin desain kalau nggak salah. Mana tadi? Sini. Nah, misal ini ya, tadi harusnya ini desain matematika kita tadi. Atau kosong. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Contoh. Nah, saya bisa klik bagikan. Kalau mau semua kelas bagikan, saya bisa klik di sini. Berarti semuanya Bapak dan Ibu bisa lihat. Atau nah, Google Classroom. Kalau saya punya Google Classroom, saya tinggal klik Google Classroom. Tapi saya nggak punya Google. Nah, dia akan langsung masuk ke akun ini ya, Google gitu. Tapi karena saya nggak punya Google Classroom, jadi tidak bisa integrasi dengan Google Classroom gitu. Nah, ini bisa dikirim nih tugasnya, ditugaskan ke siswa di Google Classroom. Terus minta siswa nanti misalkan udah selesai bikin desain di Canva, diunduh,
ya. Formatnya bisa PNG, JPEG, terserah nanti gurunya menugaskan format yang mana. Upload di Google Classroom, nanti bisa dinilai di Google Classroom. Begitu. Ya, ada pertanyaan lagi, Bu? Terima kasih Bu Pipit. Oke, satu lagi ya, Mas 1423 nih, satu lagi saya mau nilai yang jadwal dengan yang tidak dengan table. Tadi Ibu Sujiati adakah? Ada Ibu. Oke, saya nilai punya Ibu Sujiati ya. Oke. Nah, oke, ini udah bagus nih. Ini udah bagus. Layanan BK, marginnya kita cek ya. Marginnya ini harusnya aman ya. Ya, ini sampai bawah. Ya, ini kayaknya udah di tengah. Kalau kita present, ya, ini udah enak ya. Enak margin batas di, oke, batas di sini nih. Ya, dengan batas di bawah kurang lebih sudah udah enak di mata. Matikan batasnya. Oke, ini udah oke nih. Cek font ya, cek font. Oke. Nah, oke. Pas memastikan ini di tengah, tadi klik posisi. Jangan lupa di klik box-nya, klik teksnya. Oke, ini udah di tengah. Selasa. Ini juga udah di tengah nih, udah nggak bisa diklik. Juga pasti udah di tengah, ini udah di tengah semua. Ya. And then Bu Pipit, sambil itu boleh nggak saya nambah pertanyaan Bu Pipit? Oke, sebentar ya, saya sambil jelasin. Nah, ini contoh ya Ibu hilang. Ibu Sujiati. Nah, contoh nih. Iya, Ibu. Ya, ini kan box-nya nggak rata ya. Nah, klik posisi, klik ratakan elemen ke atas. Jadi dia semuanya rata nih. Ini rata. Oh iya. Siap. Terus ya ini harusnya udah rata atas. Oke. Harusnya ini juga udah di tengah. Oke, ini belum di tengah nih ya. Nah, kenapa sengaja dimiringin? Karena ada kepala ini kan ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Betul. Udah bagus. Ya, sudah oke. Baik, silakan mungkin terakhir pertanyaan ya. Baik, Bu, saya nanya. Bu, tadi tuh saya ngelihat yang di slide ini kan ada nomor 1, 2, 3, 4 ya, Bu ya. Kemarin saya mau nyoba gitu, Bu. Apa karena saya yang gaptek atau apa? Nggak ketemu yang otomatis kayak kita ngeklik bullet and numbering itu, bulat-bulat gitu. Kan ada kan di atas yang nambahin poin bulat-bulat gitu kan ya. Nah yang numbering 1, 2, 3, 4 otomatis tuh nggak ada. Apa betul, Bu ya? Apa di fitur saya aja yang nggak ada? Bingung saya. Tunggu, maksudnya yang mana, Bu? Balot ini, itu yang kan, balot numbering maksudnya. Balot bulat kayak gitu, Bu. Kita kan mau nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 otomatis gitu loh, Bu. Yang di atas di dekat bulat Bu, itu. Semuanya ada, tinggal ketik lagi, klik lagi. Contoh ya. Nah, contoh, Bu, tadi saya kemarin kok ketemunya cuma bulat aja gitu loh. Oke, contoh. Poin bulat aja. Nah, itu bulat gitu ya. Nah, itu kan muncul itu ya, Bu ya, bisa. Nah, yang pas kita mau 1, 2 nggak bisa. Tinggal klik lagi, Bu. Nah. Oh, alah, pantes ya Allah. Oke. Cukup jelas, Bu. Biasanya kan kita kan muncul di sebelahnya untuk opsi yang nomor gitu ya, Bu ya. Saya pikir kok nggak ada gitu loh. Oke, terima kasih banyak Bu Pipit, cukup jelas, Bu. Oke, ada pertanyaan. Mungkin fokus ke pertanyaan tentang desain nih. Tips-tips desain, warna ya. Kalau dengan Canva udah, kalau kita memulai dari template, jadi kalau saya buat desain ya, biasanya saya memang kalau buat desain gitu, termasuk juga desain-desain yang saya bagikan di grup Facebook Canva untuk Guru Indonesia, saya pasti akan cari dulu nih, misalkan dalam bentuk Instagram ya pengumuman kelas gitu misalkan. Saya akan cari dulu nih template, lalu saya akan memutuskan, template mana yang akan saya jadikan inspirasi.
Contoh, inspirasi dari segi warna atau inspirasi dari placement letak-letak teks gitu ya. Nanti dari situ saya cuma butuh untuk menyesuaikan aja. Jadi saya nggak perlu mikir font pasti saya ganti jadi font ciri khasnya Canva. Tapi dari segi warna saya pasti akan memulai dari template nih atau elemen. Contoh ini bagus nih gitu ya. Jadi saya akan memulai dari template dulu, lalu disesuaikan dengan ciri khas masing-masing, gitu ya. Terakhir ada pertanyaan sebelum kita tutup? Betul, Anda juga bisa ambil dari tema. Misalkan kami ke template elemen sesuai kebutuhan, cara upload. Ya, kalau misalkan mau upload elemen, ya tinggal klik aja unggahan. Tinggal klik unggah. Misalkan ada screenshot apa, ambil dari Google atau dari mana, tinggal unggah aja, gitu ya. Pertanyaan dari Pak Irwan. Oke. Ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada, saya tutup ya. Jadi, silakan eksplorasi, pencet-pencet semuanya. Ya. Pencet-pencet, ini apa sih ini? Ayo, ada yang tahu? Ini, Bu Panitia kalau nggak salah kan ada door prize ya? Nih, pertanyaan. Biar seru lah. Siang-siang ini kayaknya saya doang nih yang bersuara. Nih, kalau saya klik ini nih, nah ini buat apa sih? Untuk transparansi. Udah tahu semua. Jawabnya udah ramai. Iya, betul. Untuk transparansi ya. Ini saya klik elemen yang warna hijau. Ini kita bisa main-mainin nih. Warna hijaunya jadi soft. Kapan ulang tahun? Ulang tahunnya itu kapan, Nek? Siapa tuh yang ulang tahun? Allah. Ya. Oke. Oke, saya kembalikan ke Ibu Panitia. Silakan, monggo Ibu Trisyani. Iya, makasih Ibu Pipit. Terima kasih atas penjelasannya dan feedback terhadap peserta. Intinya kita harus bisa mengeksplor setiap fitur-fitur yang ada di Canva. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Sampai jumpa besok pada kesempatan yang sama. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.